kita harus sadar, kita melepaskan Papua itu, sumber daya manusia Papua apakah sudah cukup untuk membangun sebuah negara? Bukan kita meragukannya, tapi negara itu kan bukan desa. Statement itu dibilang rasis loh sama teman-teman Papua. Dan juga kalau misalnya kita katakan bahwa ini adalah representasi dari masyarakat Papua misalnya ya, seluruh masyarakat Papua mendukung KKB misalnya. Tapi kenapa masyarakat Papua sendiri yang diteror oleh KKB? Tapi kalau sudah bisa membakar rumah sampai kemarin 5 rumah, kemudian misalnya membunuh segala macam, masa kita memberikan hak asasi manusia kepada seseorang yang tidak lagi menghargai hak asasi manusia? Saingan ini berat badan ini. Oh, saingan kita ya. Oke. Kalau Bung Mubin kayaknya nggak sehat. Soalnya gitu ya? Malang itu enak. Dingin. Iya. Dingin. Siang sorenya dingin, malamnya dingin. Malamnya dingin. Iya. Berarti butuh hangatan dong. Ya itu Bung Mubin lebih paham. Oke. Nah, cuman ada satu daerah yang ingin kita bahas di konten kali ini. Kalau tadi Malang itu malamnya dingin, sorenya dingin, siangnya dingin semua pokoknya. Dingin semua pokoknya. Kalau daerah ini malamnya dingin banget, tapi kalau siang, pagi, sorenya itu panas. Wah. Ini Papua. Papua? Iya. Ini bahaya ini. Udah bahaya ini. Bahaya ini kan sudah daerahnya panas kan? Oh iya, daerahnya panas. Terus ada isu yang panas. Apa itu? Isu KKB, TNI. TNI? Iya. Oke. Nggak masalah kita bicara masalah itu, Bung. Nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kok kayak gini? Santai aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena hawa panasnya sudah mulai terasa. Oh iya. Oke, siap. Iya, Saya sambil minum ya. Santai. Nah, saya kemarin agak tertarik tuh kalau bicara tentang isu Papua tuh, Bung Mubin. Oke. Karena beberapa kali saya bikin konten memunculkan pro kontra. Banyak yang komen. Ya. Papua ingin merdeka. Papua ingin merdeka. Tapi ada juga yang komen, Papua lu harus bagian dari Indonesia lah, nggak boleh merdeka. Nah, pandangan umum Bung Mubin melihat isu Papua itu seperti apa? Apakah kita tetap harus satu bangsa walaupun beda warna kulit ya? Oke. Hati-hati Bung Mubin, nanti dibilang rasis loh. Oh, saya juga sepertinya hitam. Oh, karena dibantu oleh saya lampu yang warnanya kuning. Makanya terang ya. Makanya terang. Nah, pandangan umumnya tentang Papua. Oke. Dalam buku saya itu sebenarnya sudah saya tulis gitu ya. Salah satu aliran gilaisme tindakan. Yang dimana ketika seseorang misalnya atau suatu kelompok melakukan sebuah tindakan-tindakan yang itu abnormal bagi sebagian orang, maka itu disebut sebagai gila. Misalnya OPM misalnya ya. Ini kan mungkin hanya status gerakannya saja KKB ya. Kelompok kriminal bersenjata. Dulu kan OPM, organisasi Papua Merdeka. Nah, kita lihat sebenarnya apa sih yang ingin mereka gaungkan, gitu kan? Dari sebuah gerakan ini. Dan apapun penamaannya, intinya afiliasi dan misinya kan satu, yaitu ingin merdeka. Nah, bisa kita uji secara filosofis misalnya, Bang Yusril. Apakah sebuah negara yang sudah merdeka, kemudian ada di salah satu daerah di dalam negara tersebut ingin merdeka? Sama saja ketika kita misalnya ada di sebuah forum, 1-2 orang misalnya berbicara sendiri, ada forum di dalam forum. Berarti ada isu kemerdekaan di dalam kemerdekaan itu sendiri. Oke. Dan itu sebenarnya sesuatu hal yang abnormal, gila yang baik, atau sesuatu hal yang harusnya tidak terjadi? Oh, itu perlu kita uji. Itu perlu kita uji, jangan itu yang dulu. Perlu kita uji. Nah, sebenarnya secara pemikiran, misalnya mereka ingin merdeka, kalau secara gila tindakan, bagi orang yang sudah merasa cukup bahwa kita sudah selesai, sudah final Indonesia itu merdeka, maka untuk apa lagi Papua harus merdeka? Karena memang jika Papua merdeka, maka Sumatera mungkin nggak untuk merdeka. Pasti ya kan? Merdeka pasti mau merdeka kan? Kemudian Kalimantan pasti mau merdeka dong. Atau misalnya ada gerakan baru nih, GBM, Gerakan Bima Merdeka misalnya. Nah, itu kan bahaya juga kan? Nanti Bung Mubin yang bahaya ini. Nah, enggak, ini coba kita kaji saja secara mungkin analisis bagaimana slogan-slogan yang disuarakan itu apakah bisa kita terima atau justru kita akan tolak. Nah, kemudian di Indonesia sendiri apakah hanya OPM saja? Tidak kan? Ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Tapi udah kelar kalau itu. Iya, karena diberikan misalnya otonomi daerah khusus, sehingga syariat Islam bisa diterapkan di sana. Ya tidak. Benar. Itu kan solusi. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, cuman kalau isu Papua itu, Bung Mubin, ini kita
Walaupun maunya santai-santai ya. Oke. Tapi kalau bicara Papua itu agak berat kita, Pak. Ya, boleh. Nah, tapi kalau isu Papua itu, Hmm. Bung Mubin, itu beda. Katanya ada sejarah yang nggak tuntas gitu loh. Makanya Oke. mereka mau merdeka. Hmm. Nah, posisi Bung Mubin, kita harus Ya. tegas dulu nih, Bung. Boleh. Jangan sampai dituduh lagi nanti ini Ya. Bung Mubin, Bung Yusril ini katanya Oke. sepakat sama OPM, KKB katanya, atau enggak nanti dibilang kita KKB. Kita harus pertegas dulu. Ya. Posisi Bung Mubin ini ingin Papua merdeka atau Papua tetap utuh di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Oke. Sebenarnya karena saya bukan orang Papua, bukan putra daerah Papua, Hmm? secara tidak langsung saya tidak memiliki kepentingan dengan Papua. Ya. Itu yang pertama yang harus saya tegasi. Sehingga saya menganggap bahwa Indonesia ini sebenarnya sudah cukup merdeka dengan keberadaan dari berbagai daerah dan pulau-pulau yang ada di dalamnya. Sehingga saya masih sepakat bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia dan tidak perlu untuk merdeka lagi. Oke. Dan banyak faktor yang harus kita bedah. Ya, walaupun ada banyak hal yang harus diperbaiki di Papua. Tanpa menegasikan hal-hal itu. Pasti. Karena bagaimanapun Indonesia itu punya sejarah. Bagaimana satu daerah melepaskan diri dari Indonesia sehingga merdeka hari ini, yaitu Timur Leste. Bukan berarti kita ingin misalnya mengkampanyekan lagi Papua harus merdeka, bukan seperti itu. Tapi kita punya catatan sejarah bahwa ada satu daerah di Indonesia yang sampai hari ini sudah merdeka, yaitu Timur Leste. Dan itu jaraknya tidak terlalu jauh dengan Papua. Nah, cukup itu sejarah terakhir bagi bangsa Indonesia. Karena tidak ada jaminan mereka merdeka itu ada kualitas hidup yang lebih baik misalnya. Ya, atau mereka justru menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya setelah lepas dari Indonesia. Atau justru mereka lebih merdeka ketika berada dalam naungan NKRI. Soalnya ada contohnya benar itu kasus Timor Leste. Nah, Timor Leste setelah pindah atau keluar melepaskan diri dari Indonesia 99, Ya, referendum ulang. betul. Yang terjadi itu, Bung, hari ini malah mereka mau gabung lagi Indonesia. Iya, Karena betul. sumber daya alamnya habis, mereka nggak sejahtera diri. Pertanyaannya adalah, ada apa di Papua sehingga ingin merdeka? Atau ada apa dengan negara Indonesia tidak ingin melepas Papua untuk merdeka? Nah, ini kita coba. Kan ada dua aspek itu. Iya, benar-benar. Kan kita harus masuk ke dalamnya dong. Kita coba kupas Oke. satu persatu tuh. Ya, boleh. Pertama, Hmm. kenapa Indonesia nggak mau lepas Papua untuk merdeka? Satu, sebagai anak bangsa, nasionalisme dong. Oke. Namanya juga kita bangsa yang berjajar pulau-pulau, tidak bisa apa yang kita miliki kita lepaskan begitu saja. Oke. Dan kita harus sadar, kita melepaskan Papua itu sumber daya manusia Papua apakah sudah cukup untuk membangun sebuah negara? Bukan kita meragukannya. Tapi negara itu kan bukan desa. Statement itu dibilang rasis loh sama teman-teman Papua. Oke, rasis. Tapi mereka sudah menggaungkan bahwa mereka sudah siap untuk membangun sebuah pemerintahan skalanya negara Oke. tanpa intervensi negara manapun. Oh iya itu. Maksudnya maksudnya saya berarti. adalah kemandirian daerah untuk menjadi misalnya sebuah negara. Apakah sudah memadai hari ini? Itu kan menjadi bahan evaluasi kita. Bukan hanya untuk misalnya buat teman-teman saudara kita di Papua sana, tapi bagi negara kita Indonesia yang akan melepaskan misalnya suatu saat mereka benar-benar merdeka misalnya. Kan tidak mungkin kita melepaskan seperti seorang anak kecil misalnya begitu keluar rumah untuk merantau padahal kita tahu dia belum mampu. Kan tidak bisa. Oke. Nah, sehingga untuk ke arah sana tidak mudah gitu loh. Ya. Sebentar. Oke, Saya boleh. tahan dulu. Oke. Ada yang nganggap atau orang Papua asli menganggap bahwa Indonesia nggak mau melepas Papua itu karena mereka mau menguasai sumber daya alam yang ada di Papua. Oke. Itu pandangan benar nggak? Menurut Bung? Benar. Karena sejarahnya Indonesia dijajah karena apa coba? Sumber daya manusianya apa sumber daya alamnya? Di literatur sejarah manapun, Indonesia dijajah karena sumber daya alamnya. Ya. Oke. Mungkin dulu di zaman Belanda masih rempah-rempah ya, karena teknologinya belum canggih untuk menemukan emas. Tapi hari ini, Iya. Papua memiliki freeport, yang itu salah satu tambang terbesar di Indonesia bahkan dunia. Iya. Oke? Nah, maka jelas sesuatu itu pasti memiliki alasan yang kuat di belakangnya. Oh, berarti Bung sepakat bahwa Papua nggak dilepas sama Indonesia karena Papua, sumber daya alam Papua yang mau dikuasai oleh Indonesia. Salah satunya itu. Indonesia mau menguasai Secara sudut pandang ekonomi ya,
Oke. Secara sudut pandang ekonomi. Soalnya kalau pandangannya seperti itu, Bung, ini kita serius jadinya, Oke. agak berdebat kita. Nggak apa-apa. Kenapa kita berdebat? Kalau pandangannya seperti itu, jadinya Bung membenarkan statement teman-teman Papua yang menganggap bahwa Indonesia menjajah Papua. Akhirnya Indonesia menjadi koloni baru. Oke. Kalau dengan argumentasi itu, Pada aspek apa misalnya Indonesia menjajah Papua? tadi persoalan penguasaan sumber daya alam. Bukankah Papua bagian dari Indonesia? Hmm. Pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia kan sudah diatur dalam undang-undang. Oke. Bahwa seluruh sumber daya alam dikelola oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat dan Oke. untuk bangsa. Ya kan? Iya, Bukankah iya. seperti itu? Oke. Terus kita harus bilang apa coba? Itu saya sepakat. Ya, Sampai di situ sepakat. Cuman Bung coba perhatikan ya, bagaimana ketimpangan pembangunan Papua dengan Indonesia. ya, Coba perhatikan. Di sana, Bung, harga semen nih, bangun satu lingkaran ini. ya. Di Indonesia, ini bangun nggak nyampe 500.000 nggak nyampe. Tapi kalau di Papua mungkin ini bisa 5 juta. Karena satu sak semen di Papua itu 1 juta, Bung. Oke. Nah, itu yang mereka anggap bahwa ini Indonesia ini cuma mengeruk sumber daya alam kami dibawa ke Jawa. Oke. Ya, nggak untuk membangun Papua. Ya. Bang Yusri tidak boleh lupa dalam teori bisnis itu bahwa semakin panjang mata rantai pasoknya atau distribusinya, maka cost-nya akan semakin banyak, kemudian nilai dari harga barang itu akan semakin tinggi. Oke, artinya Ya. itu bukan persoalan yang serius berarti menurut Bung Mubin. Tidak, Itu wajar. wajar saja. Oh, ini bakalan dihujat sama teman-teman Papua. Wajar saja. Cuman nanti ketika misalnya saya memihakkan diri kepada perspektif teman-teman dari Papua, Hmm. ada beberapa kesetaraan yang perlu kita pertanyakan misalnya pada negeri ini. Pertama yaitu kesetaraan sosial. Apakah sudah dirasakan oleh teman-teman Papua misalnya dalam hal diskriminasi tanpa ada membeda-bedakan? Iya, iya, iya. Kalau sejarah peradaban kulit putih dan kulit hitam, cukuplah itu menjadi sejarah kelam yang ada di Eropa misalnya. Hmm. Yang lagi ada di Indonesia. Nah, jadi hak-hak warga negara atau putra Papua dari sejarah kesetaraan sosial itu diakui, diterima. Sama nggak dengan misalnya daerah-daerah lain? Ya. Itu yang perlu dijawab. Dan bukan kapasitas saya yang menjawab itu. Oke, yang kedua, kesetaraan misalnya pendidikan. Apakah misalnya secara kualitas pendidikan itu sudah merata di sana? Ya. Minimal setara dengan misalnya teman-teman yang di luar Papua. Di Jawa misalnya, yang peradaban mungkin semakin ke barat kan semakin maju. Nah, sehingga itu harus dijawab juga. Yang ketiga, kesetaraan ekonomi. Hmm. Secara ekonomi, dengan hadirnya misalnya raksasa emas yang ada di sana, apakah berdampak signifikan terhadap masyarakat Papua? Oh, itu dalam lingkup Indonesia ya. Iya, Nah, kenapa betul. Indonesia nggak mau melepas Papua? Ya, Nah, sekarang dari perspektif, kenapa Papua mau melepaskan diri dari Indonesia? ketika seseorang misalnya ingin merdeka, berarti kan ada beberapa hal yang mereka tidak merasa merdeka gitu. Oke, oke. Atau mungkin ada pengaruh internasional, kira-kira, Bung? Kenapa Indonesia harus mempertahankan mereka, kan begitu? Ya, Kemudian kenapa Papua ingin melepaskan diri dari Indonesia? Ini kontradiktif. ya. Ada dua perspektif yang tidak bisa dipertemukan. Paradoks. Paradoks banget kayak begitu kan? Hmm. Ini dilematis banget, dipanggil begitu. Yang satunya ingin mempertahankan, yang satunya ingin melepaskan. Sama saja suaminya ingin cerai, istrinya ingin tetap langgeng hubungannya, kan begitu kan? Kan repot ini. Memang Bung Mubit itu spesialisnya kalau bawa ke hal-hal percintaan ya. Ya, analoginya biar nyampe dong. Iya, Siapa iya, tahu iya, yang iya. nonton ini mungkin bujangan semua kan? Atau single kan? Iya, lanjut, Bung. Nah, sehingga pertanyaannya saya pada saat itu, apa yang dimiliki Papua? Sehingga Indonesia tidak ingin melepas Papua. Hmm. Apakah kita akan melihat hanya hutannya saja? Apakah daratannya yang terbentang luas? Kalimantan tidak kalah luas dong. Sumatera juga tidak kalah luas dong. Iya. Sulawesi juga tidak kalah luas dong. Iya. Berarti dalam taraf itu sama. Oke. Oke. Yang kedua, berarti apa? Lagi-lagi, kalau mendengar kata Papua, yang terbesit dalam benak kita adalah pasti privat. Oke, emas. Emas. Oke. Ya. Dunia kan mencari emas kan? Artinya persoalan Papua ini erat kaitannya dengan geopolitik internasional, Ya, kepentingan asing dan asong. pasti. Iya. Walaupun aslinya kita nggak tahu ya siapa Iya, aslinya iya, kan. iya. Kalau aslinya sudah jelas kan. Asingnya udah jelas. Siapa yang pemilik saham di situ kan? Oke. Nah, Oke. Sehingga apa? Bisa kita uji pertanyaan kedua. Andai kan Papua tidak memiliki privat,
Oke, andai kan Papua nggak memiliki Freeport, Freeport. Kemudian putra daerahnya meminta untuk merdeka. Apa yang akan terjadi kira-kira? kalau menurut Bung Mubin apa yang terjadi? Mungkin itu tidak terlalu berat bagi Indonesia. Oke, Karena apa nilai jual misalnya dari tanah Papua yang ingin dipertahankan? Ini secara politik ekonomi ya. iya. Seperti ekonomi ya. Nanti Bung bakalan benar habis-habisan loh dihujat sama teman-teman Papua. Nggak masalah. Justru saya membela teman-teman Papua. Karena saya menjelaskan apa yang dimiliki Papua hari ini. Sehingga saya yakin dan bersikup bahwa dengan keberadaan Freeport hari ini, itulah yang memicu gerakan-gerakan seperti itu. Yang ingin merdeka. Karena apa? Mereka merasa hidup di tanah mereka sendiri yang kaya, tapi mungkin mereka tidak merasa kaya gitu loh. Ya, itu. Ini satu poin. Ya, berarti Bung membenarkan kacamata mereka bahwa Indonesia menjajah Papua. Mereka punya hak untuk meminta itu kalau mereka tidak mendapatkannya. Iya. Karena saya tidak bisa mengatakan bahwa mereka berhak dong, misalnya. Kembalikan ke teman-teman Papua, mereka sudah mendapatkan itu apa tidak? Saya senang ya diskusi sama Bung Mubin ini karena dia agak diplomatis ya, bahasanya itu dia nggak nyerempet kasar tapi nyerempetnya halus. Oke. Ini sesuai jam terbang saja. Iya benar itu jam terbang itu menentukan. Iya, menentukan kalau kita nggak punya cukup jam terbang bahaya juga jawabannya, Pak. Iya dong. Nanti Iya. saya bisa nanti ditelepon sama teman-teman nanti. Tadi sebelum podcast katanya nggak masalah ditelepon. Gak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya? Saya angkat kan. Iya diangkat ya. Nanti Iya. dijelasin yang punya podcast Yusuf. Nanti kita ajak podcast juga. Wah. Oke. Siap. Ya. Nah, cuman ada hal yang mau saya coba diskusikan sama Bung Mubin. Oke, boleh. Ini agak sedikit mendalam ya. Iya, agak mendalam. Boleh. Kalau kita asumsikan ya, asumsikan isu Papua itu by design nggak? By design bagi teman-teman OPM atau KKB. Oke. Karena bagaimana mungkin gerakan itu masif sampai hari ini dari tahun 1996. 66. Iya, 66. Sampai sekarang tetap hidup kalau tanpa ada desain yang memang matang. Iya kan? Tidak mungkin dong mereka hanya bergerak saja tanpa arah. Oke. Semua pasti berdasarkan desain. Bahkan output ketika mereka menyebutkan merdeka itu kan berdesain. Kata apa yang kita ungkapkan. Iya. Kan bisa saja misalnya tanpa by design. Mereka kan tidak punya tujuan. Bahkan merdeka pun tidak akan mereka sebutkan kalau tanpa desain. Siapa intelektual di balik desain-desain ini? Wah, ini kalau sebut nama kena delik nih. Intelektual. Pastinya namanya juga yang menyuarakan ini adalah putra daerah. Pasti saudara-saudara kita yang di sana dong. Walaupun saya tidak tahu siapa yang ada di dalamnya. Tetapi secara gerakan pasti teman-teman yang tergabung di dalam kelompok itu. Kalau kita asumsikan lagi yang mendesain itu asing, berpotensi nggak? Bang Yusril harus tahu bahwa kita menghadapi dua dilematis hari ini. Yang pertama adalah HAM nasional, kemudian HAM internasional. Iya. Ketika kita misalnya menggunakan HAM nasional, akan terpatahkan ketika teman-teman KKB ini telah misalnya meneror dan bahkan melakukan aksi kekerasan pada masyarakat sipil. Andaikan misalnya hanya gencatan senjata dengan tentara atau BRIMOB, mungkin kita bilang fair. Ya kan? Tapi kalau sudah bisa membakar rumah sampai kemarin 5 rumah, kemudian misalnya membunuh segala macam, masa kita memberikan hak asasi manusia kepada seseorang yang tidak lagi menghargai hak asasi manusia? Itu skala nasional. Tapi ketika misalnya pemerintah Indonesia terlalu agresif untuk misalnya melakukan penindakan terhadap misalnya teman-teman KKB, maka hukum internasional dan CCTV internasional kan sudah siap ini. Ketika pemerintah Indonesia salah, maka mereka akan masuk campur tangan. Ya, pasti intervensi. Pasti dong. Amerika karena ada apa di PBB? Karena ada apa dengan Papua? Freeport. Oke. Tidak ada alasan apapun di Kembali lagi ke situ. Kembali ke situ. Oke. Makanya yang saya perhatikan memang pemerintah Indonesia agak dilematis. Pasti. Kalau bicara tentang isu Papua, dia nggak bisa agak kasar. Ya. Cuman saya sering bikin konten tentang isu-isu kepapuaan itu. Ya. Yang kita dorong itu adalah bagaimana isu Papua ini diselesaikan dengan cara-cara humanis. Oke. Gitu loh. Ya. Jadi cara-cara yang lebih manusiawi. Mengirim militer itu kan menghadap-hadapkan warga negara juga. Iya, sebenarnya andaikan tidak ada kekerasan, itu hanya demo, maka militer itu tidak ada. Iya dong. Tapi justru ada gencatan senjata oleh misalnya teman-teman KKB, berarti kita tidak bisa dong tangan hampa. Kecuali ada dukun yang ahli kebal senjata, nggak apa-apa dikirim sama pemerintah Indonesia. Itu Bung Mubin lebih paham itu. Ya, saya lebih paham lah misalnya seperti itu.
Dukun Bima ya. Iya, karena bagaimana mungkin terbukti misalnya hari ini banyak prajurit kita yang tumbang. Oke. Nah, berarti senjata itu wajib dong. Aksi militer itu harus dong turun. Oh, berarti Bung Mubin orang yang sepakat militer dikerahkan. Bagaimana tidak? Bukan hanya fighter antara misalnya TNI, Polri, kemudian dengan KKB, tapi masyarakat sipil juga diteror. Dan mereka kan kelompok yang bersenjata. Kalau kita asumsikan, ini asumsi ya, Iya, asumsi. isu Papua, KKB dan lain sebagainya itu desain atau desain dari orang yang punya kepentingan politik di negara kita. Nah, saya tidak bisa jawab itu karena saya Ada tidak potensi punya itu nggak? Ada potensi itu nggak untuk menurut? potensi mungkin kecil. Saya coba kasih ilustrasi. Iya. Ya, misalkan ada suatu wilayah disebut sebagai daerah konflik, gitu kan? Atau ada separatis di sana, diturunkanlah militer di situ. Iya. Pasti kan masyarakat lokal kan merasa nggak nyaman tuh. Betul. Dievakuasi masyarakat lokal, turun Iya. gunung dan lain sebagainya, Iya. dipindahkan, relokasi dia ke tempat yang lebih aman Betul. menurut pemerintah misalkan. Betul. Setelah masyarakat nggak ada, ya bisa jadi kan di situ jadi ladang bisnis, Bisa jadi. buka usaha sawit Bisa dan jadi. sebagainya. Atau misalnya tambang emas baru. atau tambang emas baru. Iya, Iya. itu maksudnya ya. Ya. Berpotensi berarti isu Papua Betul. itu justru didesain oleh orang Indonesia sendiri, orang-orang punya kepentingan di Indonesia. Ini harus dibuktikan. Ya. Atau harus diinvestigasi kalau memang ada keterlibatan itu. Dan bisa dibilang hanya oknum. Kalaupun itu ada. Tetapi kemungkinan bisa jadi. Dan juga tidak. Iya, iya. Bisa jadi, bisa juga tidak. Ya, Cuman kan betul. kita ini kan kayak semacam menyusun puzzle, Bung Mubin. Ya. Ya, puzzle ini kan dia dari momentum peristiwa-peristiwa itu kan menuntun kita untuk melihat bahwa ada potensi itu. Kalau menurut Intel yang saya ajak diskusi ya, Iya. operasi di Papua tuh nggak nyampe 2 jam kok. Kalau benar-benar kita mau tuntas Oke. KKB itu gitu. Ya. Tapi kan kita semacam membiarkan supaya itu terus bergojolak. Nah. Ya. Ya. Sehingga orang berasumsi bahwa oh, ini mainan ini Papua, isu Papua ini isu mainan aja. Mungkin saya bisa katakan sebagai kalau memang itu ada politik games, pasti mengarah pada politik ekonomi. Pasti. Karena setiap pengamanan kemudian atau misalnya penegakan yang dilakukan basisnya militer, baik dari misalnya penegakan hukum oleh Kapolri juga, pasti kan membutuhkan guncuran anggaran dong. Iya enggak? Oke, berarti ada politik penyerapan anggaran lagi. Karena apa? Saya tidak menjustifikasi itu ada politik anggaran, tapi sudah sejak berapa puluh tahun ini ada. Walaupun saya tidak mengatakan ini proses pembiaran, Iya. tapi proses penanganan. Iya. Tapi kan sudah terlalu lama. Kata Bang Yusri tadi 2 jam saja bisa selesai menurut informasi BIN. Karena kita memiliki pasukan-pasukan elit. Iya, Kopassus, Kopaska. Ini kan PR internal kita, urusan dapur. Di mata dunia, kalau kita misalnya tidak mampu menuntaskan ini, berarti gampang saja dong negara kita diserang oleh negara lain. Karena kita lemah. Ini menunjukkan bahwa militer kita itu lemah. Sebenarnya iya, kalau dalam pandangan Internasional. internasional. Oke. Karena ini belum selesai, kan begitu. Nah, cuman kembali kepada pembahasan tadi, tidak mudah untuk menyelesaikan ini. Iya. Ya kan? Paradoksnya sangat tinggi. Langkah-langkah itu terus diintai oleh internasional. Indonesia sedikit salah, maka akan langsung didorong. Oke. Dan Papua bisa lepas dari Indonesia. Karena itu, kenapa kemudian di konten-konten podcast ini yang kita dorong itu celah-celah humanis. Oke. Pendekatan-pendekatan yang merangkul. Dialog, ajak duduk bersama dong. Orang-orang Ya. Papua itu maunya apa gitu. Oke. Kalau kita dorong militer, justru ini memberi image buruk. Di satu sisi menunjukkan militer kita nggak kuat, karena Ya. justru militer yang banyak mati. Pertama. Kemudian kedua, kita melanggar HAM. Ya. Nah, kan kira-kira seperti itu, Bung Ibu. Bang Yusri jangan lupa bahwa itu kan ada Sandra, Oke. ya kan? Ya. Pilot Susi Air. Susi Air itu, Orang Selandia Baru. betul. Tapi orang Selandia gini, saya Ah. kita petakin. Orang Selandia Baru itu Oke. atau negaranya itu dukung OPM kok. Dukung KKB. Oke. Itu kan agak paradoks juga. Pertanyaan tadi, ini by design nggak, Mas Mubin? Bisa jadi. Akhirnya kan kita ke situ berarti. Kan ini analisis dong. Iya. Bebas kita mengangkatnya Bebas. di atas meja analisis kita, kemudian kita melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi. Oke. Nah,
Sehingga begini, pendekatan humanis, saya yakin pemerintah Indonesia sudah melakukan itu jauh-jauh hari. Bahkan bertahun-tahun yang lalu sudah dilakukan. Contoh misalnya secara pembangunan infrastruktur. Kurang apa Pak Jokowi mengunjungi Papua dibanding presiden sebelum-sebelumnya? Oh iya. Iya kan? Iya. Oke. Ini orang pemerintah juga nih berarti Bung Mubin ini. Saya hanya memaparkan apa yang hari-hari ini menjadi realita begitu loh, Ya. menjadi fakta. Masa saya jadi jubir pemerintah RI sekarang? Ya bisa jadi kan besok kan mau pilpres. Nanti kalau Bung Mubin Saya kan bukan ngabalin. besok kalau Bung Mubin masuk ke kekuasaan kan kita bisa kasih tahu. Bung Mubin gimana kabar di dalam itu aman kan kita di luar aja berarti. Aman. Nanti itu persoalan nanti saja. Iya. Itu di luar podcast. Apa namanya? Selama ini kenapa para militer kita atau aparatur kita itu kesulitan misalnya untuk membasmi atau menangkap atau melakukan pencegahan kepada KKB? Karena masyarakat yang ada di Papua sebagian melindunginya. Nah, tapi di Intan Jaya mereka justru sekarang sudah melawan gerakan KKB itu sendiri menggunakan panah. Oke. Nah, dan juga kalau misalnya kita katakan bahwa ini adalah representasi dari masyarakat Papua misalnya ya, seluruh masyarakat Papua mendukung KKB misalnya. Tapi kenapa masyarakat Papua sendiri yang diteror oleh KKB? Kalau kita asumsikan itu desain juga, Bisa jadi. lah ya artinya kan potensi-potensi itu kan ada. Sehingga banyak orang yang minta justru referendum dong kalau memang kita mau ngecek apakah masyarakat Papua itu sepakat OPM atau mau terus sama Indonesia, kan harusnya referendum ulang, dan itu yang dikhawatirkan oleh pemerintah Indonesia. Takutnya tim-tim 1999 itu terulang lagi. Ya, Kecolongan. pasti. Karena memang pro dan kontra di masyarakat Papua sendiri kan terjadi hari ini. Ya kan? Andai kan bisa voting, kan bahaya juga. Iya enggak? Iya. Kan begitu maksud saya itu. Yang komen di konten saya orang Papua semua dan mereka minta untuk Papua merdeka. Siapa tahu setelah ini mereka voting bahkan sampai jutaan. Dan video ini disebarkan di seluruh tanah Papua. Waduh. Jadi nanti kalau Papua merdeka, ya nanti Bung Mubinnya jadi duta besar di sana. Janganlah. Duta besar untuk Indonesia. Waduh, banyak nih, Iya, banyak iya, ini. iya, iya. Ya, tapi semua itu bukan hal yang kita harapkan. Kita berharap seluruh daerah-daerah yang sekarang dalam naungan NKRI tetap bersatu, tetap solid, dan sebenarnya tidak sulit menurut saya untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Apapun yang menjadi alasan di belakangnya ya. Apa yang mereka minta selain dari slogan merdeka itu, ditanyakan saja. Apa yang mereka ingin aspirasikan sehingga mereka ingin merdeka. Saya percaya bahwa setiap kata merdeka itu dia nggak berangkat dari hal yang kosong. Dia selalu muncul dari ketimpangan sosial dan ketidakadilan. Betul. Karena itu kalau Indonesia mau menyelesaikan persoalan Papua, hadirkan keadilan, distribusikan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Papua. Bila perlu, IKN, kita pindah ke Papua. Waduh, seru itu? Seru. Iya. Jadi ibu kota baru kan? Di Papua. Papua. Iya. Iya. Nanti yang gantiin ngabalin. Kan pertanyaan nanti kita minta kehadirannya kan? Kita hadirkan ibu kota di sana. Wah, siap. Sehingga apa? Ibu kota itu akan menjadi sejarah di paling barat yaitu Jakarta, dan akan menjadi sejarah baru di ujung timurnya Indonesia, yaitu di Papua. di Papua. Terakhir sekali Bung Mubin, Ya. terakhir sekali. Solusi konkret ketika kita bicara tentang isu Papua, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Yang pertama yang dilakukan adalah pendekatan persuasif, yaitu karena Papua adalah masih erat kentalnya dengan kesukuan, maka kepala-kepala suku yang ada di Papua itu dipanggil. Ya. Bagaimana menyamakan persepsi dan pemahaman tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini. Dan tidak hanya untuk mencegah gerakan KKB, tapi memberikan solusi atas apa saja aspirasi yang mereka hari ini belum dapatkan. Oke. Itu yang pertama. Dan yang kedua, masyarakat Papua harus menyepakati bahwa mereka tetap ingin berada di NKRI. Mereka harus satu suara. Dan itu dikonferensikan oleh misalnya pemerintah melalui Pak Mahfud misalnya, sebagai Menko Polhukam. Nah, sehingga apa, di internal kita selesai, di internasional tidak mampu mengintervensi lagi. Dan internasional kita selesai lah kira-kira. Selesai, karena kita solid. Oke. Satu suara, kan begitu. Oke. Isu Papua jadi tuntas
Dan itu juga kenapa podcast ini selalu membicarakan isu Papua. Ya. Kita membuka saluran supaya diskursus tentang ini nggak selesai. Ya. Diskursus tentang isu Papuaan itu bisa kita terus buka. Ya. Dan perspektif-perspektif yang banyak itu bisa kita kumpulkan sehingga solusi bisa tercapai. Betul. Dan juga rasa kebangsaan itu harus kita terus pupuk. Kemudian kemerdekaan itu tidak hanya dimiliki oleh sebagian daerah. Iya. Itu yang terpenting. Karena yang paling penting kemerdekaan kemanusiaan. Iya. Oke. Kita harus belajar dari Gus Dur. Ketika dia menjadi presiden, diminta oleh teman-teman Papua, kami ingin mengibarkan bendera kami. Boleh, kata Gus Dur. Tapi syaratnya apa? Bendera Indonesia harus lebih atas daripada bendera. Lebih tinggi dari lebih bendera tinggi dari OPM. OPM. Oke. Kan itu pendekatan humanis. Iya. Itu maksud saya. Nah, itu harus kita lakukan. Ya. Kita tunggulah pemerintah ke depan bisa lakuin apa dan kita Ya. dorong solusi-solusi humanis itu bisa dikedepankan. Ya. Thank you Bung Mubin. Siap, Bang Yusrin. Saya senang ngomong sama Bung Mubin isu Papua. Saya juga senang. Harusnya ada orang Papua di sini biar diskusi, Harusnya. debat dengan Bung Mubin. Harusnya. Kita agendakan lagi mau nggak? Boleh Siap? di kemudian hari. Wah, siap. Ya. See you teman-teman. Saya Yusril Oke. Zamendra bersama dengan seorang penulis tapi agak murtad sekarang. Ya bicara tentang isu-isu politik. Ya nggak apa-apa Bung Mubin ya. Boleh, saya senang di politik memang. Oh, siap. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik.